Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliatul Maghfirah, NIM 2231010001. Di sini saya dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang manajemen pengendalian mutu sekolah. Yang mana di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian pengendalian mutu sekolah, yang kedua tujuan dan manfaat pengendalian mutu sekolah, yang ketiga prinsip dan prosedur pengendalian mutu sekolah, dan yang terakhir yaitu model pelaksanaan pengendalian mutu sekolah perspektif Islam. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pengendalian mutu sekolah. Jadi, pengendalian mutu sekolah ini merupakan suatu proses sistematik yang dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan oleh sekolah itu sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta memenuhi kebutuhan dan harapan siswa, orang tua, dan juga masyarakat. Nah, proses ini itu mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga perbaikan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan semua aspek yang ada di dalam sekolah, termasuk juga kurikulum, pengajaran, fasilitas, dan juga layanan kepada siswa. Pengendalian mutu ini juga berfokus pada peningkatan kinerja guru melalui pelatihan dan juga evaluasi yang dapat membantu mereka dalam mengoptimalkan metode pengajaran. Nah, selain itu juga, pengendalian mutu sekolah ini mencakup penyediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, baik dalam hal secara fisik seperti ruang kelas, laboratorium, maupun juga sumber daya lainnya. Evaluasi yang dilakukan secara berkala ini menjadi langkah penting untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan yang ada, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan untuk mengatasi masalah tersebut. Semua langkah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan siswa secara maksimal. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat pengendalian mutu sekolah. Nah, tujuan dan manfaat pengendalian mutu sekolah ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dan juga berkelanjutan. Untuk tujuan pengendalian mutu sekolah, yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi, tujuan utama dari pengendalian mutu sekolah ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik, sehingga siswa ini dapat mencapai potensi terbaik mereka. Yang kedua, yaitu meningkatkan kinerja guru dan juga tenaga pendidik. Jadi, pengendalian mutu ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru melalui pelatihan, pembinaan, dan juga evaluasi yang memungkinkan mereka mengembangkan kompetensi dan profesionalisme dalam mengajar. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan prestasi siswa. Nah, dengan adanya pengendalian mutu ini diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan juga efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan prestasi akademik siswa. Tujuan yang keempat yaitu pemenuhan standar pendidikan. Jadi, pengendalian mutu ini bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah ini mematuhi standar pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga terkait, seperti pemerintah atau badan akreditasi, sehingga kualitas pendidikan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, untuk tujuan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi, salah satu tujuan pengendalian mutu ini adalah menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan siswa dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta suasana belajar yang positif. Nah, untuk manfaat pengendalian mutu sekolah, yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan siswa dan juga orang tua. Jadi, sekolah yang memiliki sistem pengendalian mutu ini cenderung lebih mampu memenuhi harapan dan kebutuhan siswa serta orang tua.
baik dalam aspek pendidikan maupun pelayanan. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kualitas lulusan. Jadi, sekolah yang menjalankan pengendalian mutu dengan baik dapat menghasilkan lulusan yang lebih kompeten dan siap bersaing di dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Manfaat yang ketiga yaitu peningkatan efektivitas proses pembelajaran. Jadi, dengan adanya evaluasi yang teratur dan juga perbaikan yang dilakukan, proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan juga efektif, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih optimal. Manfaat selanjutnya yaitu menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan. Jadi, pengendalian mutu ini membantu sekolah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan juga umpan balik yang menjadikan pendidikan semakin berkembang dan relevan dengan kebutuhan zaman. Manfaat yang kelima yaitu peningkatan profesionalisme guru. Jadi melalui program pelatihan, pengawasan, dan juga evaluasi, guru ini dapat terus meningkatkan keterampilan mengajar mereka yang berdampak langsung pada kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas. Untuk manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan reputasi sekolah. Jadi, sekolah yang konsisten dalam menjaga kualitas pendidikan dan layanan akan memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat yang dapat menarik lebih banyak siswa dan dukungan dari berbagai pihak. Jadi, secara keseluruhan, pengendalian mutu sekolah ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap elemen yang ada di dalam sekolah beroperasi secara optimal dan berkelanjutan demi tercapainya tujuan pendidikan yang lebih baik dan relevan. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip dan prosedur pengendalian mutu sekolah. Nah, pengendalian mutu sekolah ini memiliki beberapa prinsip dasar. Yang pertama yaitu keterlibatan semua pihak. Jadi pengendalian mutu ini bukan hanya tugas kepala sekolah atau guru saja, tetapi juga melibatkan seluruh pihak yang ada di sekolah, termasuk juga siswa, orang tua, juga masyarakat sekitar. Nah, kolaborasi yang baik akan meningkatkan efektivitas pengendalian mutu. Prinsip yang kedua yaitu perbaikan berkelanjutan. Jadi, proses pengendalian mutu ini harus terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Ini berarti bahwa evaluasi, umpan balik, dan juga perbaikan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi secara berulang-ulang untuk memastikan mutu tetap terjaga dan juga berkembang. Prinsip yang ketiga yaitu berorientasi pada hasil. Jadi, pengendalian mutu di sekolah ini harus fokus pada pencapaian hasil pendidikan yang optimal, seperti peningkatan prestasi siswa, keterampilan guru, serta tercapainya standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Prinsip yang keempat yaitu pencegahan lebih utama daripada perbaikan. Jadi pengendalian mutu yang efektif ini lebih mengutamakan pencegahan terhadap masalah daripada hanya melakukan perbaikan setelah masalah terjadi. Dengan demikian, langkah preventif seperti pelatihan guru atau peningkatan fasilitas sejak awal lebih baik daripada menunggu masalah itu sendiri muncul. Prinsip yang kelima yaitu transparansi dan juga akuntabilitas. Jadi, proses pengendalian mutu ini harus dilakukan transparansi yang jelas dan juga akuntabilitas yang tinggi. Semua pihak harus dapat melihat dan memahami langkah-langkah yang diambil serta hasil yang dicapai dalam upaya pengendalian mutu. Untuk prinsip yang terakhir yaitu fokus pada kepuasan pelanggan. Siapa pelanggan itu? Yaitu siswa dan juga orang tua. Jadi kepuasan mereka ini harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah yang diambil dalam pengendalian mutu. Nah, untuk prosedur pengendalian mutu sekolah di sini terdiri dari beberapa langkah yang saling terkait dan juga terus-menerus dilakukan untuk mencapai standar pendidikan yang tinggi. Nah, prosedur yang pertama yaitu perencanaan mutu.
Jadi di tahap ini sekolah ini menetapkan tujuan dan standar kualitas pendidikan yang ingin dicapai. Perencanaan ini melibatkan penentuan kebijakan, program, dan juga strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, baik dalam aspek kurikulum, pengajaran, maupun fasilitas. Nah, langkah yang kedua yaitu penyusunan program pengendalian mutu. Jadi setelah merencanakan standar mutu, langkah berikutnya adalah menyusun program-program yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Program-program ini meliputi pelatihan guru, peningkatan fasilitas, dan juga pengembangan kurikulum. Prosedur langkah yang ketiga yaitu pelaksanaan program mutu. Jadi di tahap ini program yang sudah disusun tadi itu diimplementasikan di sekolah. Hal ini itu melibatkan berbagai kegiatan seperti pembelajaran yang lebih inovatif, evaluasi berkala, serta pemberian pelatihan dan bimbingan kepada guru dan juga staf. Langkah yang keempat, pemantauan dan juga evaluasi. Jadi pemantauan ini dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pengendalian mutu ini berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai apakah tujuan pengendalian mutu ini telah tercapai, apakah ada kekurangan dan juga apa yang perlu diperbaiki. Prosedur langkah yang kelima yaitu perbaikan dan juga tindak lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi, langkah-langkah perbaikan ini dilakukan untuk mengatasi masalah yang ditemukan. Nah, proses perbaikan ini melibatkan identifikasi akar penyebab masalah dan penerapan solusi yang sesuai agar kualitas pendidikan ini tetap meningkat. Selanjutnya yaitu umpan balik. Jadi umpan balik yang diterima dari siswa maupun guru, orang tua dan juga masyarakat menjadi bahan penting dalam proses pengendalian mutu. Jadi umpan balik ini membantu sekolah untuk mengetahui apakah kebijakan dan program yang telah diterapkan ini memberikan dampak yang positif atau perlu disesuaikan. Nah, yang terakhir yaitu peningkatan berkelanjutan. Jadi, proses pengendalian mutu sekolah adalah siklus yang terus berlanjut. Jadi, setelah perbaikan dilakukan, sekolah kembali memantau hasil dan melakukan evaluasi untuk terus meningkatkan mutu. Proses ini itu memastikan bahwa kualitas pendidikan terus berkembang sesuai dengan perubahan kebutuhan dan juga tuntutan masyarakat. Jadi dengan prinsip dan prosedur itu tadi, pengendalian mutu sekolah ini dapat berlangsung secara efektif dan juga berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang optimal bagi siswa dan juga masyarakat. Pembahasan yang terakhir yaitu model pelaksanaan pengendalian mutu sekolah perspektif Islam. Jadi, model pelaksanaan pengendalian mutu sekolah perspektif Islam ini mengacu pada pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai ajaran Islam untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Nah, dalam Islam itu, pendidikan bukan hanya tentang pencapaian akademis semata, tetapi juga membentuk akhlak, karakter, dan juga keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, model pengendalian mutu sekolah dalam perspektif Islam ini mencakup beberapa aspek penting yang selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang pertama ada tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Nah, tujuan utama pendidikan dalam Islam ini yaitu untuk mengembangkan potensi manusia secara holistik, yaitu intelektual, spiritual, emosional, dan juga sosial. Yang mana pendidikan itu harus mencakup dua dimensi. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan, yaitu akil. Untuk apa? Meningkatkan kualitas intelektual siswa melalui pembelajaran yang berbasis pada ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi. Yang kedua yaitu akhlak dan moral. Jadi akhlak dan moral ini membentuk karakter siswa dengan nilai-nilai akhlak mulia seperti kejujuran, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan juga sikap yang menghormati.
Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip pengendalian mutu sekolah perspektif Islam. Jadi, dalam perspektif Islam, pengendalian mutu sekolah ini harus mempertimbangkan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pengendalian mutu sekolah ini harus dilandasi dengan keyakinan bahwa segala tindakan dan keputusan dalam pendidikan adalah sebagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekolah harus menciptakan lingkungan yang menumpuk keimanan dan juga ketakwaan siswa. Yang kedua yaitu keadilan. Jadi setiap siswa ini harus diberikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensinya dalam diskriminasi. Guru dan pihak sekolah ini harus berlaku adil dalam memberikan penilaian dan perlakuan terhadap siswa. Yang ketiga yaitu amanah. Jadi pendidik ini diamanahi untuk menyampaikan ilmu dengan cara yang jujur, adil, dan juga bertanggung jawab. Yang keempat yaitu ikhlas. Jadi pengajaran dan pengelolaan sekolah ini harus dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun prestis. Keikhlasan dapat membawa keberkahan dalam setiap proses pendidikan. Selanjutnya yaitu ihsan. Jadi dalam menjalankan pengendalian mutu, baik guru, kepala sekolah maupun seluruh sivitas pendidikan harus berusaha memberikan yang terbaik. Hal ini itu mencakup peningkatan kualitas pengajaran, fasilitas, serta pelayanan kepada siswa dengan semangat untuk memberikan yang terbaik dan kebaikan umat. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan tentang manajemen pengendalian mutu sekolah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.